Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan saya akan berbicara di sini tentang kabar terakhir ya yang ada, dan ini juga menjadi kabar gembira tentunya bagi penggemar sepak bola tim nasional Indonesia. Apalagi kan kemarin malam tim kita di bawah STY itu menang melawan Burundi 3-1 di Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi, dan kemenangan itu pun disambut dengan luar biasa ya, oleh penonton di seluruh stadion. Ya, walaupun ini hanya merupakan pertandingan friendly match atau FIFA Match Day, tapi ini sesuatu hasil yang positif. Ini lain halnya kalau kita tidak mendapatkan hasil positif atau negatif. Katakan kalah atau imbang, tentunya kan banyak suara-suara sumbang juga yang akan muncul dengan mengkritik habis tim asuhan STY ini. Tapi dengan kemenangan pasti yang lain tuh diam. Ya, tidak mau muncul ya, dan banyak yang mensupport tim nasional kita, dan kita bermain bagus dan wajar bisa menang melawan Burundi. Nah, itu kabar baik. Nah, sekarang muncul lagi bahwa sore ini itu Sain Patinama yang sempat kemarin terjadi perbincangan hebat ya di medsos dan di banyak tempat ya, di mana pemain ini belum selesai pengurusan perpindahan federasi ya dari KNVB ke Indonesia ke PSSI, sehingga dia tidak bisa memperkuat ya tim nasional kita dalam pertandingan FIFA Matchday menghadapi Burundi. Tentunya wah, cowoknya itu kencang banget ya. Ini semua disalahkan sekjen PSSI yang di awal mengatakan sudah beres ya, bahkan sudah dirilis ini Sain bisa datang, namanya bahkan sudah masuk juga di daftar list yang dikeluarkan untuk bisa bermain, tapi akhirnya tidak bisa bermain karena tidak sesuai dengan omongan ya apa yang dilakukan oleh sekjen PSSI ya, Yunus Nusi, yang mengatakan ini sudah bisa bermain tapi ternyata tidak bisa bermain karena pengurusan belum selesai, dan itu diiyakan oleh asisten pelatih tim kita yaitu Novarianto, yang juga mengatakan memang masalahnya belum selesai sehingga dia tidak bisa datang dalam pertandingan kemarin. Kalau ada Sain Patinama tentunya oke ya. Kita ingin melihat, apalagi kita menang kemarin, dan lebih bagus lagi kalau ada dia tentunya. Tapi dia datang. Jadi kabar terakhir itu muncul bahwa dia sudah di Insta story dia itu sudah bahwa dia ada foto tiket dia penerbangan dengan KLM ya, Royal Dutch Airline ini, penerbangan dari Belanda itu terbang ke Jakarta di Cigega ya, dan dengan KLM penerbangan 809, dan Sain ada di dalamnya, sehingga ini menghebohkan. Banyak yang menanyakan kepada saya ya, dari pagi sampai saat ini sebelum saya bikin konten ini, apakah benar Bung Sain itu akan datang kalau bisa melihat bahwa dia sudah sampai ketemu di Jakarta, di Indonesia, sehingga timbul spekulasi bahwa dia akan bermain. Kalau dia tiba saat ini, dia bisa memperkuat tim nasional kita dalam pertandingan laga kedua FIFA Matchday menghadapi tim yang sama, Burundi. Itu kan akan main pada tanggal 28 Maret ya, di Stadion Patriot Candrabaga. Nah, ini yang spekulasi muncul untuk kedatangan dia ke Indonesia. Nah, saya jawab ya bisa saja kalau semua urusan dia udah selesai tentunya. Kalau ini dikebut dengan cepat dan dia sudah datang ke Indonesia, ya dia bisa aja main. Ya ini semoga, harapan saya juga ingin melihat dia, dan banyak penggemar tentunya di Indonesia ingin melihat penampilan performa dari pemain dari Viking ini ya, yang bermain di Liga Utama di Norwegia. Ya. Tapi kan sampai sekarang kita belum tahu, karena belum ada kejelasan pernyataan dari PSSI bahwa pengurusan dari Sain Patinama ini untuk alih federasi atau perpindahan federasi ini sudah tuntas, sudah beres. Ya, kalau dia sudah beres, tentunya ada pengumuman ini dengan kedatangan dia kan jadi klop, bahwa ada pernyataan resmi bahwa dengan kedatangan Sandi, karena pengurusan dia ahli federasi ini sudah beres, dia akan bermain menghadapi Burundi. Itu yang belum ada. Tapi soal kedatangan dia kan masih menjadi tanya, wah dia datang. Ya pasti ini ada sesuatu. Ya, kalau dia sudah datang bisa aja bermain. Nah itu saya bilang semoga ini bisa. Tapi selama belum ada statement resmi dari PSSI yang dikeluarkan, ya tentunya kita juga masih agak ragu. Ya, dia akan bermain. Apakah secepat itu
pengurusan dia, ya semoga kalau memang cepat ya, alhamdulillah dia bisa bermain. Tapi ini kan agak sulit ya kalau kita belum mendapatkan pernyataan. Saya coba untuk mengorek ini dengan menghubungi rekan saya, mantan exco PSSI yang saat ini sudah ada di luar PSSI, yang juga mengurus soal Sain Patinama sebelumnya, juga dengan Jordi Amat, ya, dengan Sandy Walsh, yaitu Bung Hassani Abdul Ghani. Ya, saya menanyakan kepada beliau, apa benar? Ya, kalau soal dia datang oke, tapi dia sudah selesai pengurusannya. Ya, beliau juga menjawab ke saya, dia masih ragu ya untuk bisa bermain, belum ada kejelasan memang apakah Sain ini sudah bisa bermain ya untuk datang ke Indonesia dengan pengurusan perpindahan federasi ini tuntas. Itu juga dia tidak bisa jawab ya. Cuma karena dia bilang saya sudah di luar sekarang, jadi saya hanya bisa jawab demikian. Ini belum bisa dikatakan oke ya. Nah, kita tentunya berharap bahwa dia bisa bermain. Ini. Namun kalau bisa dilihat bahwa dia ada di Indonesia saat ini, tentunya untuk apa? Ya, pasti ya, mungkin saja kalau dia tidak bermain, belum bisa tuntas, dia bisa ketemu dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Yang kemarin terlihat di TV ketika tayangan dari Indosiar itu kan, Pak Erick ada di tribun di VIP, dan bisa aja Sain akan ada di sana untuk berdiskusi mungkin untuk ke depan, atau memang sengaja dia diminta oleh pelatih kepala kita Sintayong untuk datang ya ke Indonesia. Itu alternatif kalau belum selesai. Tapi kalau sudah selesai semuanya, ya pasti dia akan ikut langsung berlatih. Karena kalau dia sudah tiba, mungkin bisa berlatih pada besok hari juga, dia bisa ikut bersama-sama dan dipersiapkan tampil masuk dalam starting 11-nya Sintayong itu kalau memang sudah beres, ya kan? Dia pasti masuk, dia sudah ada, harus dimanfaatkan karena ditunggu-tunggu ini. Sain ini, dia bermain dari posisi kiri, ini posisinya di mana Pratama Arhan ada di sana. Jadi kalau dia ada di situ, wah ini mantap gitu. Karena kemarin itu kan kelihatan sekali kan pemain naturalisasi seperti Jordi Amat tuh, yang menurut saya dia pantas menjadi man of the match kemarin, tampil sangat baik, ya sangat dingin di belakang. Ya itu saya bilang, ini kita perlu banyak pemain-pemain kita lokal untuk mencontohi, lihat cara bermain dari Jordi Amat kan, pengalamannya. Itu saya bilang, ketenangannya, membaca permainan lawan, interceptnya oke, visinya baik sekali, passing bolanya bagus juga. Dan semua kelihatan pemain-pemain naturalisasi ini oke lah. Ada Stefano Lillipali yang baik, termasuk pemain keturunan kita yang lain. Ya. Elkan Bagot juga bermain di sana. Ada Mark Locke juga. Jadi kalau ini semua bersatu dengan Sain ada nantinya melawan pertandingan kedua, ya, dengan catatan jika sudah beres ya pengurusan dia soal pindah federasi, wah menarik sekali untuk kita nantikan, untuk kita lihat. Karena ketika dia dalam keadaan fit, bugar, dia pemain yang baru 24 tahun, punya kecepatan, dan dia tentunya bisa menggiring bola masuk ke dalam kotak penalti lawan dan memberikan umpan-umpan terukur. Dan ini akan membuat daya serang kita sangat kuat. Apalagi kalau melihat cara bermain Vano kemarin yang bagus sekali kan. Vano bisa bermain di depan, bisa bermain di sayap. Kombinasi dengan Jakob Sayuri. Nah itu kita berharap dengan kedatangan dia ya. Tapi walaupun ini masih menjadi tanda tanya. Apakah dia akan langsung bermain atau dia hanya akan mensupport tim kita. Ya, sengaja didatangkan untuk bisa bertemu, untuk menuntaskan segala sesuatu. Karena kan sekarang lagi break internasional. Sehingga dia punya kesempatan untuk datang di sini. Ya, karena dia sudah diambil sumpah semua, sudah beres, memang tinggal bermain aja. Sayang memang tidak dimanfaatkan. Dengan masa sejak di tanggal 24 Januari yang lalu diambil sumpah, kan mestinya dalam 2 bulan itu sudah tuntas. Jangankan tunggu 2 bulan lah. Itu sebulan aja atau 2 minggu bisa diurus asal dengan cepat, dengan serius. Kalau ada keseriusan di sini kan Jordi aja sudah beres. Ya, begitu cepat bersama dengan Sandi. Sayang Sandi cedera. Kalau Sandi kan beda posisinya di dalam keadaan cedera. Kalau dia bugar pasti Sandi datang untuk bermain. Nah, Sain ini kan lagi oke. Kemudian dia tidak bermain, sayang hanya karena perpindahan federasi ini yang agak lelet ya, agak lama diurus ya.
itu kita menanggung akibatnya ya dia tidak bisa bermain. Tapi ya semoga ya, karena ini kan saya bilang masih tetap jadi tanda tanya juga dengan kedatangan dia ke Indonesia ini gimana. Ya. Apakah memang sengaja ini ada dibuat sebagai surprise atau kejutan oleh PSSI, tidak boleh diumumkan dulu bahwa dia sudah selesai semua pengurusan dia, sehingga dia bisa datang dan kemudian bisa main, sehingga semua bisa berbondong-bondong ingin datang ke Patriot menyaksikan Sain Patinama. Bisa saja ada surprise seperti ini. Namun yang alternatif saya yang tadi saya bilang itu kalau memang belum selesai ya dia bisa bertemu dengan ketua umum, ya ikut bersama dengan tim, bisa berlatih walaupun tidak main dan mungkin pelatih punya cara sendiri untuk memanggil dia. Itu bisa saja ya terjadi dalam soal kedatangan Sain Patinama ini. Tapi sekali lagi ya dia datang di sini kalau memang sudah beres semua, saya penasaran memang. Dan bukan cuma saya, pasti semua publik, ya, pencinta sepak bola nasional ingin, ya, bagaimana kalau dia ada bersama-sama dengan tim nasional kita, tim senior kita, bermain menghadapi tim seperti Burundi, ya. Orang tentunya ingin, kalau Jordi kan sudah tahu, sudah lihat, El kan orang sudah lihat, ya. Vano, Klok, orang sudah lihat. Tapi yang belum orang lihat adalah Sain dan juga Sandi. Inilah kesempatan ketika dia ada ya. Semoga ada sesuatu hal yang bagus, ya kabar gembira untuk soal kedatangan Sain Patinama ini. Tapi kalau merujuk lagi melihat perbincangan saya dengan Bung Hasani, ya Bung Hasani juga masih melihat ya belum juga dia bilang. Ini kan belum menurut dia ya. Tapi tidak tahu juga dia bilang itu mungkin sudah diurus, tapi menurut dia masih ragu apakah dia bisa tampil. Kalau untuk bulan Juni di FIFA Matchday melawan Palestina, Hasani sudah bilang udah pasti beres. Sain akan bermain di sana. Ya, jika tidak cedera ya, juga termasuk dengan Sandy Walsh. Nah itu lebih enak kita lihat. Sandi di kanan, Sain di kiri, Elkan Bagot, kemudian ada Jordi Amat, ya, ditambah dengan Rizky Ridho yang tampil luar biasa juga kemarin. Nah, ini suatu kombinasi yang sangat bagus. Kalau tetap bermain dengan 3-4-3 pola yang diinginkan oleh Sintayong saat menghadapi Burundi kemarin. Ya saya pikir oke lah ya ketika Sain Patinama ini bisa datang, sehingga ada rasa penasaran tentunya semua dengan kedatangan seorang Sain Patinama ini. Sampai di sini info saya ya untuk Sain Patinama, ya, tentang dia masih datang dengan masih tanda tanya. Tapi saya sebagai penggemar Sain juga ya ingin tentunya ya melihat penampilan dia. Ya, semoga. Dan bagi Anda yang sudah menebak siapa pelari yang di-endorse, pelari putra yang di-endorse oleh Ardiles, sudah dipilih dan diundi. Tadi itu akhirnya yang menang adalah Bam Alamsyah. Bam Alamsyah untuk mendapatkan sepatu seperti ini ya dari Ardiles. Jadi selamat buat Bam Alamsyah. Tinggal Anda kirim alamat Anda, nomor sepatu Anda di IG saya ya, di inilah Ropan, silakan DM aja. Oke, sampai di sini. Ciao.